Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saya cintai yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap panitia peringatan santunan anak yatim beserta milad yang kedua daripada Majelis Ta'lim Raudhatus Shalihin Riyadhus Shalihin, Masjid Riyadhus Shalihin, Habib Sahyan Al-Bifri beserta Al-Habib Abdul Rahman Al-Hinduan beserta seluruh para habaib yang lain, para alim ulama beserta seluruh hadirin hadirat, jamaah kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di ini majlis bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kita duduk di ini majlis, kita berkumpul bersama putra putri baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa saya katakan kita duduk di sini berkumpul bersama putra putri Nabi Muhammad? Karena Rasulullah SAW abal yatama wal masakin. Inna Rasulullah abal yatama wal masakin. Nabi Muhammad SAW itu, beliau adalah ayahnya, beliau itu adalah bapak daripada anak-anak yatim dan bapak daripada orang-orang miskin. Jadi anak-anak yatim itu adalah anak-anak Nabi Muhammad. Putra-putra yang yatim mereka adalah putra-putra Nabi Muhammad. Putri yang yatim mereka adalah putri-putri Nabi Muhammad. Kecintaan Rasulullah kepada anak-anak yatim begitu besar, begitu luar biasa, sampai-sampai yakni man kafil yatim, barang siapa yang memelihara, menjaga orang yatim, Rasulullah menjamin maka orang tersebut akan terpelihara dari api neraka. Engkau memberi makan anak-anak yatim sama seperti engkau memberi makan Rasulullah. Engkau menolong anak-anak yatim sama seperti engkau menolong Rasulullah. Engkau berkumpul bersama anak-anak yatim sama seperti engkau berkumpul bersama Rasulullah. Engkau memberi pakaian kepada anak-anak yatim sama seperti engkau memberi pakaian kepada Rasulullah. Sebab anak yatim adalah kelompok golongan yang sangat-sangat dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Sampai-sampai satu waktu dalam sebuah tarikh diceritakan, ketika itu Idul Fitri, Rasulullah SAW melihat ada seorang anak yang dimana anak tersebut dia sedang merenung, dia sedang sendiri, dia sedang bermuram, dia tidak tersenyum, tidak tertawa. Padahal Idul Fitri adalah hari yang bahagia. Teman-temannya yang lain berlari-lari, bermain-main, bergembira, berkumpul bersama keluarga. Tetapi anak ini, dia seorang diri. Kemudian Rasulullah SAW memanggil anak tersebut. Kemarilah wahai anak. Tetapi anak tersebut tidak tahu kalau yang memanggilnya adalah Rasulullah. Datang anak kecil tersebut. Ketika anak kecil tersebut datang, Rasulullah berkata, kenapa engkau tidak seperti teman-temanmu yang lain? Teman-temanmu yang lain mereka bergembira, mereka berbahagia, mereka senang di hari yang mulia ini. Kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau sendiri?
Apa kata anak yatim tersebut? Sesungguhnya ayahku telah wafat mati syahid ikut perang bersama Rasulullah. Ketika ayahku wafat, ayahku mati syahid, ibuku menjadi janda. Kemudian ibuku menikah lagi dan menjual rumah. Sehingga aku seorang diri, tidak memiliki ayah dan tidak lagi memiliki ibu dan tidak memiliki siapapun. Bagaimana mungkin aku tidak bersedih di hari yang mulia ini, di saat teman-temanku berkumpul bersama ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya, keluarganya. Aku seorang diri melihat itu, melihat keadaan anak yatim tersebut. Rasulullah SAW langsung berkata kepadanya, wahai anak, apakah engkau mau Fatimah sebagai kakakmu? Apakah engkau mau Hasan dan Husain sebagai adikmu? Apakah engkau mau Khadijah sebagai ibumu? Apakah engkau mau Muhammad bin Abdullah Rasulullah sebagai ayahmu? Apa jawaban ayat tersebut? Siapa yang tidak mau? Tidak ada seorang ibu yang lebih mulia daripada Khadijah, ayah yang lebih mulia daripada Muhammad bin Abdullah Rasulullah, kakak yang lebih utama daripada Fatimah, adik-adik yang lebih yang lebih mulia, lebih utama daripada Hasan dan Husain. Rasulullah pun mengajak anak tersebut, dia pergi ke rumah Rasulullah. Rasulullah beri dia pakaian yang baru, Rasulullah beri dia makan. Setelah itu anak yatim tersebut kembali bersama teman-temannya. Kemudian teman-temannya bingung, yang tadinya ini anak kecil, dia ini anak yatim, dia seorang diri, dia bersedih, bermuram durja. Tiba-tiba wajahnya ceria, bahagia. Teman-temannya berkata, ada apa dengan engkau? Tadi engkau menyendiri, engkau menangis, tadi engkau bermuram durja. Sekarang kau bahagia, kau senang, kau ceria. Apa kata anak yatim ini? Sungguh aku adalah anak yang paling beruntung. Sebab kenapa? Sebab aku memiliki ayah yang paling mulia. Siapa ayah? Rasulullah. Aku memiliki ibu yang begitu mulia, yaitu Khadijah Kubra yang telah menghabiskan hartanya untuk Islam. Aku memiliki kakak yang mulia, pemimpin wanita dunia dan akhirat, itu Sayyidatuna Fatimah Zahra. Aku memiliki adik yaitu Hasan dan Husain, yang mana mereka berdua adalah Sayyidus Syabab Ahlil Jannah. Mereka pemimpin pemuda di kelak di surga. Maka bagaimana mungkin aku tidak berbahagia? Lihat bagaimana kecintaan dan keprihatinan serta perhatian Rasulullah kepada anak-anak yatim. Maka golongan-golongan, kelompok-kelompok yang kelak di akhirat dekat dengan Rasulullah, kadar kedekatan engkau dengan Nabi, jarak jauh atau dekatnya engkau dengan Nabi di akhirat, itu menurut kadar kedekatanmu di dunia bersama golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi. Jarak jauh atau dekatnya engkau kelak di akhirat dengan Nabi Muhammad, itu menurut jarak jauh atau dekatnya engkau di dunia dengan golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi. Anak yatim, para orang-orang fakir, orang miskin, para janda, mereka adalah golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Ketika di dunia engkau dekat dengan mereka, engkau menolong mereka, engkau memberi makan mereka, memberi pakaian mereka, di akhirat tidak diragukan engkau akan duduk berkumpul di bawah bendera baginda Nabi besar. Tapi ketika di dunia engkau jauh dari mereka, engkau tidak pernah memperdulikan mereka, engkau tidak mengeluarkan hartamu untuk mereka, kau biarkan mereka kelaparan, kau biarkan mereka telanjang, kau biarkan mereka terlantar, maka di akhirat engkau pun akan terlantar, engkau akan dibiarkan dan tidak akan dipandang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai anak-anak yatim yang dimana mereka adalah golongan yang dicintai oleh Rasulullah, ini adalah suatu akhlak, ini adalah suatu adab yang luar biasa. Oleh karenanya dijadikan acara pada malam hari ini santunan anak yatim bukan hanya pada saat-saat tertentu, tetapi mencintai anak yatim, membantu anak yatim kapanpun, dimanapun, setiap saat,
bantu mereka, sebab mereka adalah golongan-golongan yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Jangan sampai engkau membiarkan mereka dalam keadaan lapar. Bahkan bukan hanya anak yatim, tetangga-tetanggamu, saudara-saudaramu, tetangga-tetangga samping rumahmu, jangan biarkan mereka dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan menderita, dalam keadaan kesusahan. Dijelaskan dalam kitab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Allah Yakub alaihissalam, "Wahai Yakub, tahukah engkau kenapa aku pisahkan engkau dengan anakmu Yusuf? Selama puluhan tahun engkau menangis sampai kedua matamu buta. Tahukah engkau perkara apa yang kamu lakukan sehingga aku pisahkan engkau dengan Yusuf?" Nabi Allah Yakub berkata, "Allahu a'lam." Hanya Allah yang Maha tahu. Jikalau engkau mengetahui sebab Allah memisahkan Nabi Yakub dengan Nabi Allah Yusuf, maka pasti kau akan kaget. Kau tahu apa sebabnya? Allah bilang, "Wahai Yakub, ingatkah engkau? Apakah kau ingat ketika itu engkau sedang memanggang sepotong daging kambing? Ketika engkau memanggang, engkau sedang memanggang daging kambing tersebut, aroma daripada daging kambingmu tercium oleh tetanggamu, sehingga tetanggamu ingin merasakan kambing yang kau makan tersebut, tetapi engkau tidak memberikan kepadanya. Karena mungkin kau tidak tahu, karena engkau membakar kambing, memanggang kambing, sehingga tetangga di sebelahmu mencium, sehingga ada rasa ingin untuk memakannya. Karena itulah aku pisahkan engkau dengan anakmu Yusuf." Coba bayangkan, Nabi Allah Yakub Allah pisahkan dengan Nabi Allah Yusuf gara-gara Nabi Allah Yakub alaihissalam pernah memanggang daging kambing, tapi beliau tidak memberikan kepada tetangganya. Oleh karenanya, yakni falyuhsin ila jarak, berbuat baiklah kepada tetangga-tetangga, pada anak yatim, kepada para fakir miskin. Dalam suatu athar diceritakan bahwasanya di akhirat ada suatu orang mau dimasukkan ke sorga. Ketika dia mau dimasukkan ke sorga, kata Allah, malaikat, jangan masukkan dia ke sorga. Ya Allah, kenapa jangan masukkan dia ke sorga? Dia banyak amal ibadahnya. Apa kata Allah? Dulu di dunia ketika aku lapar, dia biarkan aku kelaparan. Malaikat berkata, bagaimana mungkin kau lapar ya Allah? Kau tidak butuh makan, engkau Tuhan Maha Kuasa, tidak mungkin kau lapar. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku selalu bersama orang-orang yang lapar. Aku bersama orang-orang yang lapar. Aku bersama orang-orang yang haus. Satu orang lagi, jangan masukkan dia ke surga. Dulu ketika aku tertindas, dia biarkan. Dulu ketika aku teraniaya, dia biarkan. Malaikat berkata, ya Allah, bagaimana mungkin kau tertindas? Bagaimana mungkin kau teraniaya ya Allah? Engkau Maha Kuasa, kekuasaanmu abadi selama-lamanya. Bagaimana mungkin ada yang bisa menindasmu? Apa kata Allah? Sesungguhnya aku selalu bersama orang-orang yang teraniaya. Aku selalu bersama orang-orang yang tertindas. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu peduli kepada sesama umat Islam, peduli kepada sanak saudaramu, peduli kepada tetangga-tetanggamu, khususnya kepada para anak-anak yatim, para fuqara, para masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Keluarkan hartamu di jalan Allah, berikan kepada mereka. Kenapa? Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan seseorang dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Beliau rela, beliau ridha berbuka puasa hanya dengan air putih, padahal beliau punya kurma. Tapi ketika ada seorang pengemis yang meminta kurma tersebut, beliau beri kurma tersebut dan beliau hanya berbuka puasa dengan air putih. Beliau tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, tetapi beliau lebih mendahulukan orang lain, lebih memikirkan orang lain.
Oh, ini orang sudah makan apa belum? Ini orang senang apa susah? Ini orang kaya atau miskin? Rasulullah SAW sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau ketika berdiri di atas kuburnya Rasulullah, beliau berkata, ya man lam yalbithal harir, ya man nauma ala firashal wathir, wahai seorang manusia yang tidur di atas tikar yang kasar, wahai seorang manusia yang tidak pernah berpakaian sutra. Satu saat Rasulullah SAW pernah dibawakan semangkok gandum, dibawakan oleh sahabat kepada Rasulullah. Dibawa semangkok gandum tersebut. Apa kata Rasulullah? Berikan gandum itu kepada Fatimah anakku, karena Fatimah sudah 3 hari 3 malam belum makan. Dibawa itu gandum kepada Sayyidatuna Fatimah. Ketika dibawa kepada Sayyidatuna Fatimah, apa kata Sayyidatuna Fatimah? Jangan kau berikan gandum ini kepadaku, berikan gandum ini kepada ayahku, karena sudah 3 hari 3 malam ayahku tidak makan. Rasulullah SAW tidak pernah mementingkan dirinya sendiri, tetapi beliau lebih mementingkan orang lain. Beliau rela susah asalkan umatnya senang. Beliau rela hancur, rela binasa asalkan umatnya makmur, asalkan umatnya jaya. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, saudara-saudara. Oleh karenanya para pemimpin harus mengikuti sosok Nabi Muhammad SAW, mencintai para fakir, mencintai orang-orang miskin, mencintai orang-orang fakir, mencintai para anak yatim, mencintai para janda, mencintai umatnya, mencintai rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, memakmurkan rakyatnya, menghidupkan rakyatnya, bukan mencari hidup dari rakyat, bukan menyengsarakan rakyat, bukan melaratkan rakyat. Harusnya menghidupkan rakyat, bukan mencari hidup dari rakyat. Menghidupkan negara, bukan mencari hidup dari negara. Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya ini lagi sakit. Saya tidak bisa hadir. Ada 2 tempat. Malam ini saya tidak bisa hadir sebenarnya. Cuma saya dapat laporan, katanya acara dua-duanya itu didatangi sama polisi. Ketika saya dengar acaranya didatangi polisi, yang tadinya saya nggak mau datang, jadi datang, saudara-saudara. Allahu Akbar. Yang tadinya saya lagi sakit, langsung sehat ketika dengar acaranya diteror sama polisi. Allahu Akbar. Ketika dengar acaranya diintimidasi oleh polisi, tadinya saya sakit, nggak mau datang, justru saya malah mungkin datang. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kalau mengundang saya, itu panitia harus kuat-kuat mental. Kalau nggak kuat mental, mending jangan undang saya ceramah. Dan saya juga heran, polisi-polisi ini kenapa? Kok mereka setiap kalau yang ceramah Bahar bin Ali bin Smith, panitia selalu didatengin? Kenapa? Kenapa kalau penceramah-penceramah yang lain kok nggak didatengin? Kenapa? Saya tanya, adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Kenapa kok kalau ada penceramah Habib Bahar bin Smith, panitia didatengin? Alasan apa aja dijadikan alasan? Kerumunan lah, PSBB lah. Oh, kalau disko-disko boleh. Acara disko-disko nggak kerumunan itu. Orang di mall-mall itu nggak kerumunan itu. Banyak juga acara maulidnya para ustadz, para kiai, para habaib bikin maulid, ribuan yang hadir. Tapi kalau yang ceramah bukan Habib Bahar, bukan kerumunan itu. Tapi kalau acara, jangankan acara maulid, mau acara akikah aja sampai ceramah Habib Bahar, oh itu kerumunan. Ada aja alasannya, saudara-saudara. Ada apa? Kenapa? Kalian ini kenapa? Panas? Hah? Resah? Iya. Kenapa? Kalau acara
saya bahas akikah. Masa akikah saya bahas jihad? Nggak masuk akal. Mas, acara khitanan, sunat, ya saya bahas tentang khitan. Masa acara khitanan saya bahas jihad, bahas perang? Kan nggak mungkin. Kayak sekarang, acara apa? Saya bahas keutamaan anak yatim. Loh, terus Habib kok bahas ini? Saya kan bahas alasan kenapa saya datang. Iya kan? Cuma saya nggak mau datang. Cuma karena acaranya ditekan sama polisi. Saya itu kayak bola karet. Tahu bola karet? Bola karet kalau ditekan dia nggak masuk ke dalam. Kalau ditekan dia nggak terkubur ke dalam. Ditekan dia nggak mendelep. Ditekan dia semakin melambung tinggi. Itu saya. Jadi jangan-jangan saya ini kalau udah keluar dari rumah untuk berdakwah, untuk ceramah, saya nggak peduli, saya nggak ada takut sama manusia. Manusia saya takut saat ini, zaman sekarang ini, manusia yang saya takuti cuma satu, yang saya dengar cuma satu. Siapa? Saya punya umi. Selain itu ada. Saya nggak boleh mau presiden, mau jenderal, nggak ada yang saya takuti. Saya cuma takut satu, saya cuma dengar satu. Saya punya umi, saya punya keramat. Itu yang saya taruh atas kepala. Selain itu saya nggak ada yang saya dengar. Nggak ada yang saya dengar. Makanya jangan ngatur-ngatur saya. Kalau polisi mau bilang, ini kenapa yang ceramah bebas? Kalau ada polisi mau ngatur-ngatur, ya suruh aja polisinya ceramah di sini. Enggak, yang saya heran kenapa kok hanya bahar di sini? Kenapa kalau Habib-Habib lain, kiai-kiai lain, kok nggak didatengin panitianya, betul? Kalau yang ceramah Bahar bin Ali, dan ini bukan cuma 1-2 kali. Kemarin juga panitia di Purwakarta, yang di Bandung, yang di Garut, mana-mana, polisi datang ke mereka. Cuma itu tadi saya bilang, makanya kalau mengundang saya ceramah, mentalnya kudu kuat. Kalau panitia nggak kuat-kuat mental, jangan undang saya ceramah, undang yang lain aja. Saya juga lebih enak ngajar kalau di pondok daripada ceramah. Kalau nggak diundang, ya saya nggak datang, saudara-saudara. Tapi saya ingatkan, saya Bahar bin Ali bin Smith, kalau udah keluar dari rumah untuk berdakwah, untuk ceramah, untuk menyampaikan kebenaran, pantang bagi saya untuk pulang hidup. Dan saya sampaikan kepada pihak-pihak kepolisian, kalau andaikan kalian mau mengintimidasi, andaikan kalian mau teror, andaikan kalian mau mendatangi, jangan datangi panitia, jangan intimidasi panitia, jangan teror panitia, datengin saya, intimidasi saya, teror saya. Kenapa kok nggak datang ke saya, malah datangnya ke panitia? Kenapa nggak datang ke saya? Datang dong ke saya, datang. Beb, Habib jangan ceramah, Beb. Emang kau siapa mengatur-atur saya? Ini negara demokrasi, betul? Negara demokrasi, betul? NKRI harga mati, betul? Pancasila harga mati, betul? UUD 45 harga mati, betul? Merah putih harga mati, betul? Kalau penguasa, kalau pejabat tidak mau dikritik, jangan jadi pejabat, jadi rakyat biasa. Kita ini rakyat, kita masyarakat. Seragam kalian dari kami rakyat, betul? Saya tanya, seragam mereka dari siapa? Dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Dari rakyat. Kalau nggak mau dikritik, jangan jadi pejabat. Kita orang kasih itu orang kritik, nasihat, biar itu orang jadi baik, biar itu orang jadi benar. Malah, saya juga nggak gila kali acara akekah mau bahas jihad, acara akekah mau bahas yang lain. Cuma ya itu, semakin kalian larang makin jadi saya. Makanya saya tadi nggak mau hadir, saya bilang saya nggak hadir, saya lagi sakit, suara saya lagi sakit, badan saya lagi meriang. Tapi begitu dengar Beb ini panitia begini-begini ditanya polisi, wah langsung sembuh saya.
Tidak ada kata kapok. Saya Bahar bin Smith kapok di penjara, mau capek di penjara, lelah di penjara. Nggak ada itu, saudara-saudara. Tidak ada. Tidak ada kata kapok bagi saya. Tidak ada kata lelah bagi saya. Tidak ada kata capek bagi saya. Bagi saya, bagi Bahar bin Smith, demi umat, demi agama, demi tegaknya agama kakek saya, demi bangsa, demi NKRI yang saya cintai, demi Pancasila, demi Merah Putih, demi negara kesatuan Republik Indonesia, demi bangsa dan demi rakyat Indonesia. Jangankan cuma di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah. Siap bangkit, siap bangkit, siap berjuang, siap lawan kezaliman, siap lawan kebongkaran, siap lawan ketidakadilan. Allahu Akbar. Tuh kan, jadi pada Allahu Akbar semua kan. Tadinya kalau polisi nggak datang enak, nggak pakai Allahu Akbar begini. Saya ceramah bahasa anak yatim setelah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai didatengin segala, makin jadi saya. Betul? Andai kan polisi nggak pakai datang atau nggak pakai manggil panitia, ya saya nggak bakal seperti ini, saudara-saudara. Sebab ini namanya diskriminasi. Kenapa? Karena cuma saya, yang lain enggak. Yang lain enggak. Kalau mau semuanya adil rata, betul? Betul. Mana yang kita doakan agar pejabat yang baik. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada polisi. Sebab kan polisi juga mereka punya atasan. Betul. Ya ada juga kadang yang berlawanan dengan batin. Ada. Mereka suka dengan acara seperti ini. Ada mungkin berlawanan dengan batin mereka. Serba salah. Mereka nak jalankan tugas, pangkat jabatan dicopot, serba salah. Jadi kita tidak sepenuhnya menyalahkan mereka. Makanya kita doakan mudah-mudahan semuanya dapat hidayah dari Allah. Pejabat yang baik. Negara kita, negara kesatuan Republik. Mudah-mudahan negara ini jadi negara yang makmur, negara yang sejahtera, negara yang aman, negara yang sentosa, negara yang berdiri sendiri, negara yang tidak tunduk kepada asing, negara yang berwibawa, negara yang bisa memajukan rakyat. Amin amin ya rabbal alamin. Negara yang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya tulis dengan ayat yang terakhir. Sebelum saya tutup, saya ini lagi bangun pondok pesantren. Terus dari dulu sampai sekarang bangun nggak berhenti. Karena itu tadi saya bangun pondok pesantren tidak terima saya nggak mau terima bantuan dari pemerintah. Sebab bukan berarti kalau ada pondok terima bantuan dari pemerintah salah, nggak salah, nggak ada masalah. Cuma saya ikhtiar berhati-hati. Sebab nanti kalau saya terima bantuan dari pemerintah, nanti saya bakal diamkan kezalimannya, kemungkarannya, maksiatnya, mungkaratnya, dolalatnya, sayyiatnya, mukhalafatnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali. Ya, Ustaz Kiai Habib itu pejabat nggak benar itu. Kenapa kok dibiarkan? Gak enak saya menegur. Kemarin dikasih amplop. Gak enak saya menegur. Kemarin majelis habis dikirim semen 1000 sak. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Banyak nggak? Banyak nggak? Banyak saudara-saudara. Terakhir sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan. Saya Bahar bin Smith. Saya ini orang biasa. Saya manusia yang banyak dengan dosa.
Saudara-saudara, andaikan seluruh alam semesta menampung dosa-dosa saya, ini alam semesta gak bakal kuat untuk menampung dosa saya, saking banyaknya dosa-dosa. Andaikan setiap berbuat dosa, andaikan setiap berbuat dosa ada titik hitam di wajah, kalian tidak akan pernah menemukan titik putih di muka saya. Saking banyaknya dosa yang saya lakukan. Saya orang biasa, Bahar bin Ali. Saya punya abah orang biasa, Ali bin Abdurrahman. Abdurrahman orang biasa. Abdurrahman bin Alwi orang biasa. Saya orang biasa, abah saya orang biasa, kakek saya orang biasa. Saya bukan orang alim, abah saya bukan orang alim, kakek saya bukan orang alim. Abah saya bukan wali, kakek saya bukan wali, bukan orang biasa. Tetapi setidaknya orang biasa ini cinta kepada wali. Orang biasa ini siap mempertaruhkan nyawa dan jiwanya untuk wali. Siap mempertaruhkan nyawa dan jiwanya untuk ulama yang istiqamah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ceramah dari kecil, dari umur 6 tahun. Saya mondok selama 18 tahun. Dulu ketika awal-awal saya ceramah di Jakarta, di Bintaro, Jakarta Selatan, orang nanya, Bahar bin Ali, siapa Ali? Ali bin Abdurrahman, siapa Abdurrahman? Beda sama yang lain. Kalau yang lain, ente siapa? Fulan bin Fulan. Oh, siapa yang gak kenal abahnya? Ente abahnya Fulan bin Fulan. Siapa yang gak kenal? Para wali, aulia, ulama bin ulama, alim bin alim bin alim, wali bin wali bin wali, soleh bin soleh bin soleh. Lah saya, Bahar bin Ali. Siapa Ali? Ali bin Smith. Ali bin Abdurrahman. Siapa Abdurrahman bin Smith? Seorang biasa, saudara-saudara. Makanya banyak orang berkata, akan tetapi mereka yang seperti itu tidak saya jadikan air untuk memadamkan semangat saya. Tetapi mereka yang seperti itu saya jadikan mereka sebagai bara api yang menambah semangat saya untuk semakin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tak nyari ketenaran. Dari Jakarta saya pindah ke Bogor itu sembunyi, biar orang tak nyari saya. Tapi semakin saya sembunyi, semakin orang datang. Saya tidak minta, saya tidak butuh suhro. Buat saya tidak nyari suhro, saya tidak nyari suhro, saya tidak nyari suhro. Sekali lagi, saya bukan anaknya wali. Saya punya abah bukan wali, saya punya kakek bukan wali. Tapi walaupun saya punya abah bukan wali, saya punya kakek bukan wali. Walaupun saya punya abah bukan orang alim, saya punya kakek bukan orang alim. Walaupun saya punya abah bukan wali, saya punya kakek bukan wali. Tapi saya, Bahar bin Ali bin Smith, orang yang penuh dengan maksiat dan dosa, saya mempertaruhkan nyawa saya, jiwa saya untuk salah satu Habib yang ada di Indonesia yang berjuang demi bangsa, rakyat dan agama yang sekarang sedang dipenjara, yaitu Habib Rizik. Saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti sambil di sholawat, nanti sambil saudara-saudara mengeluarkan harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prajurit Pamela.